Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 338. Chapter 338, Puncak Angin, Matahari Terbenam yang Mempesona. Di alun-alun batu hijau besar, Doki yang kuat dan bila angin tajam berulang kali ditembakkan, meninggalkan banyak bekas luka dalam yang jelas dan terlihat di permukaan keras di sekitarnya. Semua orang menahan napas saat ini. Tatapan mereka mengikuti dua sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dalam sekejap. Pertarungan yang semakin sengit dan memanas menyebabkan banyak orang yang jantungnya melompat ke tenggorokan saat mereka menyaksikan pertempuran eksplosif kedua belah pihak. Kesan asli mereka tentang Xiaoyan adalah seseorang yang seharusnya dikalahkan pada kontak pertama, tetapi dia secara tak terduga tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan dalam pertarungan. Sebaliknya, dengan serangan jarak dekat yang sangat ganas itu, dia benar-benar samar-samar tampak seperti dia menekan Nalan Yanran dalam hal serangan. Ini benar-benar mengejutkan murid-murid Mystic Cloud Sekte yang awalnya mengira bahwa kemenangan mudah dalam genggaman mereka. Tentu saja, ini tidak hanya terjadi pada murid Sekte Mystic Cloud biasa. Setelah Xiaoyan diam-diam menggunakan api surgawi untuk sepenuhnya memblokir semua teknik Do kelas Xuan yang telah berulang kali ditampilkan Nalan Yanran, tetua Mystic Cloud Sekte di platform batu akhirnya menjadi untuk menampilkan ekspresi tidak nyaman. Beberapa teknik Do yang ditunjukkan oleh Nalan Yanran pada dasarnya termasuk tipe yang maju dan sulit dipelajari. Apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Do yang dia tunjukkan. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka dengan jelas memberitahu Yunleng dan yang lainnya bahwa teknik Do yang memiliki kekuatan besar sebenarnya diblokir oleh Xiaoyan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita luka apapun. Elder pertama, Xiaoyan itu tampak sedikit aneh. Setiap kali teknik Do Nalan Yanran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan teknik Do Nalan Yanran tidak dapat memperoleh hasil yang sebenarnya. Setelah menatap tanah terbuka dengan saksama dengan matanya, seorang lelaki tua berjubah putih tidak bisa menahan untuk menoleh dan dengan lembut memberitahu Yunleng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut lelaki tua berjubah putih itu, beberapa sesepuh lainnya, termasuk Yunleng sedikit mengangguk. Dengan kekuatan mereka secara alami bisa merasakan energi aneh yang mengandung panas. Namun, Xiaoyan menampilkan api surgawi, sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan sangat akrab. Oleh karena itu, meskipun Yunleng dan yang lainnya hanya bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya digunakan Xiaoyan. Jangan panik, izinkan saya untuk merasakannya dengan cermat. Wajah Yunleng muram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan segera menggunakan doki di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar yang memiliki afinitas yang sama. Dia kemudian mulai melihat setiap tindakan Xiaoyan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yunleng, beberapa tetua lainnya bertukar pandang dan tetap diam. Mereka terus menatap pertempuran yang semakin intens. Tidak lama setelah tetua ini terdiam, dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di udara. Segera, dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar tanah terbuka. Tatapan mereka menyapu pertempuran yang terkunci tak terpisahkan di bawah dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Setelah dua sosok manusia muncul, Jia Xingtian dan yang lainnya yang berada di ujung pohon besar melemparkan pandangan mereka. Ketika tatapan mereka tertuju pada pria parubaya yang tampak sangat tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka untuk sesaat terkejut. Segera, mereka tertawa dan menyapanya. Aliran orang yang tak ada habisnya langsung berbondong-bondong. Dari sini dapat dilihat seperti apa status dan posisi yang dipegang orang ini di Kekaisaran Jiama. Bahkan orang-orang setingkat Jia Xingtian dan Fama bersikap sopan padanya. Orang yang datang adalah Pil King Guhe dari Kekaisaran Jiama dengan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling saat ini tidak lagi sombong seperti di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Guhe dan tersenyum saat dia menyapa Nalan Jie dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat sikapnya ini, tampaknya dia telah berubah sedikit karena kegagalannya di Grand Meeting Alkemis. Sungguh tidak terduga bahwa Old Jia dan Old Fa ada di sini. Tetapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini, jadi tidak ada yang menyambut Anda. Maafkan saya. Guhe menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia juga tidak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi cukup besar di Kekaisaran Jiama. Ini adalah, pandangan menyapu Guhe tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Keraguan melintas di wajah Guhe. Dengan kemampuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami bisa merasakan kekuatan bergelombang yang sebagian tersembunyi dari yang terakhir. Hai Bodong. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Guhe. Wajah acuh tak acuh yang biasa dia gunakan pada orang asing belum pernah terjadi sebelumnya mengungkapkan senyuman yang agak kaku.
Meskipun dia jauh lebih senior dalam senioritas dibandingkan dengan Gu He, hanya orang-orang di dunia ini yang memiliki kepalan tangan besar dan kemampuan hebat yang benar-benar akan menerima perlakuan yang sama atau hormat dari orang lain. Dia mungkin seorang Dou Huang, tapi Gu He, sebagai Grandmaster Alkemis paling terkemuka di Kekaisaran Magia, adalah seseorang yang bahkan seorang Dou Huang harus memperlakukan sama ketika mereka bertemu. Ini karena semua orang tahu jenis kekuatan pengumpulan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 6. Kaisar Es Hai Bodong. Mendengar Hai Bodong menyebutkan namanya sendiri, Gu He terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresinya kembali normal dan dengan senyuman, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Gu He masih berlatih, aku mendengar begitu banyak tentang nama Hai Tua. Sampai jumpa hari ini, gengsimu tidak kurang dari dulu. Petik 2. Hai Bodong tersenyum. Karena pihak lain memperlakukannya dengan cara ini, dia tentu saja tidak bisa kurang sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar beberapa kata, Gu He akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah medan pertempuran. Setelah melihat pertarungan yang sangat dekat dan intens, alisnya segera bergerak. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Keke, itu benar, tapi dia bukanlah orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Gu He. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalan Jie yang menjawab. Gu He mengangguk. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan pertempuran. Itu secara alami bohong jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Dou Ze 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian, bagaimanapun, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun telah membuatnya memperbaiki jumlah pil obat yang tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Meskipun Mystic Cloud Sekte dan dukungannya sendiri, bagaimanapun, Xiao Yan ini benar-benar berhasil mengikuti di belakang hanya dengan 3 tahun. Hanya dukungan macam apa dari faksi yang sangat besar dan bakat pelatihan yang menakutkan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Keseriusan ditambahkan pada wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, itu segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka. Kecepatan gerakan Xiao Yan, yang awalnya secepat kilat muncul seperti film yang dimainkan dalam gerakan lambat karena perlahan dimainkan dalam pikiran Gu He. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiao Yan benar-benar terungkap dalam persepsi Gu He. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang melakukan yang terbaik untuk mengamati pertarungan, 2 orang di lapangan terbuka, yang tampak seperti sosok yang terjalin kabur di mata murid biasa Mystic Cloud Sekte telah menjadi sangat jelas. Sosok-sosok yang terjalin berkedip dan bergerak di medan pertempuran sekali lagi bersentuhan dan mundur. Mengikuti suara ledakan, kedua sosok itu masing-masing terdorong mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir di permukaan tanah. Angka-angka yang dipaksa mundur terhenti perlahan. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran dengan jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka pedang bersilangan telah muncul di Douqi Armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah luka pedang yang dalam itu, samar-samar seseorang bisa melihat darah segar berwarna merah cerah. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar sebelumnya. Penampilan luar Xiao Yan cukup jelek, tetapi Nalan Yanran juga dalam kondisi yang sama buruknya. Gaun bulan aslinya yang bersih tampak agak tidak teratur saat ini. Orang bisa melihat jejak kaki yang jelas di sekitar perut bagian bawah. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana beberapa keringat telah muncul. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara nafasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dari cara kedua orang ini, nampaknya masing-masing dari mereka telah menang dan kalah dalam pertempuran sengit sebelumnya. Setelah mereka berdua menampakkan diri, bisikan pribadi yang awalnya hadir di lapangan terbuka sekali lagi menjadi sangat sunyi. Semua orang terinfeksi oleh cara memberikan tit for tat dari mereka berdua dan tidak berani mengatakan apapun untuk melanggarnya. Angin sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun layu mengikuti angin, berputar-putar dan menyapu di antara keduanya. Keheningan berlangsung lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang pandai membawa emosi yang rumit saat dia mengamati wajah acuh tak acuh dari pemuda di seberangnya. Tangannya perlahan terulur untuk melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan mengayunkan kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti cahaya bulan saat dituangkan. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah menuju pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka kancing rambutnya dan rambut hitamnya terurai. Itu memancarkan kehadiran lincah yang halus. Adegan mengharukan itu menyebabkan hati orang-orang yang sudah tergila-gila padanya berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yun Leng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam sendiri. Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tapi untuk bisa memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat.
Seorang tetua berjubah putih menghela nafas dengan lembut. Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Gu He saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan orang lain di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tercengang. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan pertempuran. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan menutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambut panjangnya melayang dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai melayang di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih pada saat ini karena mereka mulai naik dengan cepat. Riak-riak substantif berwarna hijau pucat melingkar menyebar berulang kali dari tubuhnya. Pedang panjang itu perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarah ke Xiao Yan di bawah. Pada satu kesempatan, pedang panjang itu bergetar dengan lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak menuju pedang panjang dan berkumpul bersama. Dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang itu melonjak. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiao Yan, mari kita putuskan pemenangnya. Wajah cantik putih Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang pernah sangat dia benci. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang menusuk mata itu. Di bawah cahaya itu, energi menakutkan dengan liar diaglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu trufnya? Karena memang begitu. Saat matanya yang cantik menatap pria muda yang tubuhnya tegak dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang telah menjadi sangat berat saat dia mulai menggerakkan pedang dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan pedang panjang, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Xiao Yan memperhatikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya dengan lembut terulur dan dengan embusan, api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid biasa Misty Cloud Sekte tidak terpengaruh setelah kemunculan api berwarna hijau, para tetua serta Gu He dan orang-orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Hal ini khususnya terjadi pada kelompok Fama. Perasaan akrab di hati mereka semakin kuat. Longsword yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang menyebabkan dia kesulitan mengendalikannya. Pada saat tertentu, energi pada pedang panjang diseduh ke kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak serius dan setelah teriakan yang jelas, sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantulkan pedang panjang mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Wind Speak, Dazzling Sunset. Teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Aura pedang tajam melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras benar-benar retak di bawah tekanan aura pedang yang tajam ini, membentuk garis retakan yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan pedang yang menakutkan arwah di langit, murid Misty Cloud Sekte buru-buru meletakkan tangan mereka di tangan satu sama lain. Gelombang Dauki naik dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi yang sangat besar yang menyelimuti lebih dari setengah persegi. Hanya dengan mengandalkan itu mereka berhasil melepaskan tekanan yang diciptakan dari aura pedang di langit. Ini sebenarnya adalah Wind Speak. Sungguh tidak terduga bahwa Yun Yun bahkan telah mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini, Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di medan pertempuran. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan Yaoan dan Wan ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu dimuntahkan dan berhenti di tangan kiri Xiao Yan. TL, Yaoan, dan Wan adalah pil yang bukan merupakan pil obat yang tepat. Mereka juga tidak memiliki efek pengobatan atau sangat sedikit. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap tajam ke arah Xiao Yan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit hingga hampir menjadi garis lurus. Hari itu, di alun-alun keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao itu juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu, Yan Xiao itu Xiao Yan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukanlah satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar itu juga tercengang pada saat ini. Sebenarnya,
Orang terpenting tidak sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang digantung di udara dan baru saja menunjukkan teknik Dou yang menakutkan ini. Nalan Yanran. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.